Oh, bukan siap, siap, siap. tiga roh yang beda ya. Ada konfirmasi ayat tadi yang abang kasih kan? Ya, tetapi satu roh ilahi yang sama. Karena sumbernya Satu sama, ya kan? hakikat Allah yang kekal. Mereka berbeda dalam pribadi dan relasi. Satu dalam kehendak, keberadaan, dan kuasa. Oke, siap Bang. Nah, kalau dari sini kita bisa maju lagi Bang. Berarti tadi setuju ya, kita eliminasi pernyataan yang ada yang bilang roh Allah, roh Bapa, roh Sang Firman, roh Kudus itu beda-beda ya. Maksudnya biar rapi loh, maksudnya. Biar nanti yang dengar di bawah tuh nggak campur-campur gitu loh. Iya. Sepakat ya Bang? Oke, siap. Lanjut Bang dari gambar tadi. Nah, Bapak ini kan yang menciptakan segala sesuatu tadi Abang bilang melalui firman, gitu kan? Iya. Dengan kuasa Roh Kudus. Nah, maksudnya dengan kuasa Roh Kudus ini gimana tuh Bang? Membedakannya dengan paham Unitarian yang mengatakan Roh Kudus itu adalah kuasa aja, energi, itu gimana Bang membedakannya? Jadi Bapak ini menciptakan segala sesuatu dengan melalui si firman, si Sang Firman pribadi yang kedua, dengan kuasa pribadi yang ketiga. Bagaimana memahaminya itu Bang? Gimana? Roh Kudus bagi Tritunggal ini bukan kuasa Allah tapi memang pribadi. Nah, kalau bagi Unitarian ini bukan pribadi tapi kuasa doang. Nah, pertanyaanku, apakah menurut Tritunggal Bapa, Firman, Roh Kudus ini punya kuasa masing-masing? Kalau Bapa, Firman, dan Roh Kudus punya kuasa masing-masing, maka ini ada tiga sumber kuasa jelas. Itu berarti tiga Allah kalau kayak gini. Berarti kuasa satu kuasa. Dari sini kita harus kunci. Apa sih kuncinya? Tidak ada pembagian kuasa. Satu kuasa ilahi yang dimiliki bersama secara sempurna oleh tiga pribadi ilahi itu. Yang adalah kuasa roh itu sendiri karena Allah adalah roh. Betul, Bang? Kuasa. Karena Allah adalah roh tadi kan. Roh. Jelas. Di awal kan udah bilang ini adalah satu roh, tidak ada yang beda-beda, tapi satu roh yang sama. Nah, berarti narasi yang Abang maksud ini, Bapa menciptakan melalui firman dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang dimaksud di sini adalah roh yang sama pada semua, baik pada si Sang Firman atau gimana, Bang, gitu. Supaya aku bisa memilahnya. Oke, saya tanya dulu. Kalau Kak Destiny ini, saya langsung 7 poin aja. Tritunggal, Unitarian, Mormon, Gnostik mungkin, Unitarian, Oneness. Saya basicnya on scripture aja, Bang. Basicnya on scripture. Oke, itu Iya. biasanya narasi yang suka dikeluarkan oleh teman-teman Oneness kalau kayak gitu. Boleh nggak Bang, saya nggak anggap Kak Destiny adalah Bang, Oneness? Boleh ya? boleh. Nah, berarti saya sudah Pasti. memeriksa sih. Saya sudah Yang memeriksa penting. dari penjabaran ini yang saya bawakan sore hari ini dari tadi. Memang arah pertanyaan yang memunculkan tendensi, lalu arah dari teologinya memang udah berbeda. Bang, yang penting kan Abang yang Sekarang, menjelaskan. teman-teman kita lanjutin dulu ya. Kita lanjutin dulu. Nah, Berarti tadi dalam Roh Kudus, perjanjian Roh Kudus ini baru, gimana dulunya jadinya, Bang? pekerjaan Supaya aku penciptaan paham Tritunggal. pekerjaan penciptaan itu ternyata dilakukan oleh Bapa 1 Korintus 8 ayat 6 Bang, aku jawab yang di bawah dulu ya. Kalau melalui firman yaitu Yesus Kristus dalam Yohanes 1 ayat 3. Mana ayatnya ini? Yohanes 1 ayat 3. Ini ayatnya. Masih gantung loh itu tadi, Bang. Kuasa Roh Kudus ini maksudnya Kolose 1 kuasa 16. Kolose 1 16. Kolose 1 16. Tuh. Roh Kudus ini beda nggak, Bang, sama roh yang tadi, Bang? Yang Allah adalah Di roh. dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ini adalah Sang Firman, ya, penjelasan Sang Firman. Dalam kuasa Roh Kudus ya, dengan mohon maaf juga, saya tidak akan menanggapi lagi Destiny karena waktu kita nanti akan habis untuk Destiny. Mau nggak teman-teman? Dijelasin satu, lompat ke ayat lain. Lagi dijelasin, lompat lagi ke sana ke sini.